semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat semua ya. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Tangannya di atas meja. Seperti ini ya. Ibu yang pimpin doanya ya anak-anak. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Baiklah, di sini Ibu akan mengabsensi kehadiran kalian dulu ya. Siapa yang tidak hadir? Hadir semua. Ya, pada semangat belajar semua ya pada pagi hari ini. Alhamdulillah. Ada yang tahu kita mau belajar apa, nak? Nggak ada yang tahu. Ya, kita akan belajar tema 8, subtema 2, perubahan lingkungan, pembelajaran 1. Ya, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini ada yang tahu? Ayo, siapa yang tahu tunjuk tangan yuk. Nggak ada yang tahu ya? Ya, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu siswa mampu memahami siklus air tanah, perubahan yang menguntungkan dan perubahan yang merugikan. Baiklah anak-anak, Ibu akan membacakan teks siklus air tanah. Proses siklus air menyebabkan air bergerak meninggalkan tanah ke udara. Selanjutnya, air turun lagi ke tanah dalam bentuk air hujan. Nah, air yang turun ke tanah ini ada yang masuk ke sungai. Aliran air di sungai ini akan terkumpul kembali di laut. Selain masuk ke sungai dan mengalir ke laut, ada juga air yang tergenang membentuk danau. Air yang turun ke tanah ada yang masuk dan bergerak ke dalam tanah melalui celah-celah dan pori-pori tanah serta batuan. Air yang masuk ke dalam tanah ini kemudian menjadi air cadangan atau sumber air. Air cadangan akan selalu ada apabila daerah peresapan air selalu tersedia. Daerah resapan air terdapat di hutan-hutan. Tumbuhan hutan mampu memperkukuh struktur tanah. Saat hujan turun, air tidak langsung hanyut, tetapi air akan terserap dan tersimpan di dalam tanah. Air yang tersimpan dalam tanah akan menjadi air tanah. Air akan mudah meresap jika terdapat banyak tumbuhan. Air yang meresap akan diserap oleh akar tumbuhan tersebut. Adanya air dan akar di dalam tanah menyebabkan struktur tanah menjadi kukuh dan tidak mudah longsor. Nah, menyimak uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa keberadaan hutan sangat penting. Hutan berperan dalam menyimpan air. Oleh karena itu, kita harus senantiasa menjaga kelestarian hutan. Saat ini, hutan banyak yang gundul akibat penebangan liar. Selain penebangan, hutan dapat rusak akibat pembakaran pepohonan di hutan. Pepohonan di hutan ditebang atau dibakar dengan alasan tertentu, seperti untuk membuka lahan pertanian, perumahan, atau industri. Kegiatan-kegiatan ini dapat mengurangi kemampuan tanah dalam penyimpan air. Akibatnya, pada saat hujan terjadi banjir dan pada saat kemarau banyak daerah mengalami kekeringan. Pembangunan jalan yang menggunakan aspal atau beton dapat menghalangi meresapnya air hujan ke dalam tanah. Akibatnya, pada saat hujan air tidak dapat meresap ke dalam tanah. Hal ini menyebabkan terjadinya banjir dan air mengenangi jalan-jalan. Nah, apa akibatnya jika daerah resapan air semakin berkurang? Apabila daerah resapan air semakin berkurang, cadangan air di bumi ini semakin menipis. Hal ini dapat mengakibatkan sungai-sungai dan danau menjadi kering. Keringnya sungai dan danau menyebabkan proses penguapan semakin menurun. Menurunnya proses penguapan ini menyebabkan berkurangnya pengendapan titik-titik air di awan. Keadaan ini tentu mengurangi terjadinya hujan. Nah, ini tadi teks siklus
air tanah. Baiklah, di sini Ibu ada tugas untuk dikerjakan di rumah ya anak-anak. Minggu depan dikumpul dan kita bahas bersama-sama. Tadi kan Ibu sudah membacakan teks siklus air tanah. Nah, coba kalian cari peristiwa apa yang terdapat pada teks. Bagaimana urutannya? Tulislah dalam diagram alir berikut. Nah, besok kita bahas bersama-sama. Jadi kalian harus mengerjakannya di rumah. Kalau nggak ada yang paham, boleh bertanya sama Ibu langsung ya anak-anak. Nah, kita kan sudah mempelajari siklus air tanah kan. Dan di sini siapa yang tidak paham? Ayo boleh nanya yuk anak-anak. Ya, nggak ada yang nanya ya? Oke, kalau tidak ada yang nanya, Ibu akan menyimpulkan materi pada pagi hari ini, yaitu kesimpulannya kita tidak boleh menebang pohon sembarangan karena itu menyebabkan tanah longsor. Kita tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kalau kita membuang sampah sembarangan, itu akan menyebabkan banjir. Iya, betul sekali anak-anak. Nah, sebelum Ibu mengakhiri pertemuan materi hari ini, semoga materi hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan anak-anak rajin belajar untuk kedepannya ya, agar proses pembelajaran kedepannya itu berjalan dengan lancar. Amin. Mungkin sampai di sini dulu materi yang Ibu sampaikan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Kepada Allah Ibu mohon ampun. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.